Nah, sehari sebelumnya, seorang streamer gabut mendaki di sebuah gunung. Dan karena mengira Scooby-Doo itu kelaparan, ia pun mendekatinya. Tapi malah menemukan mayat ayah si Bejo terkubur di sana. Pertanyaannya, mengapa bisa mayatnya ada di gunung tersebut? Jawabannya ada di kisah dokter akupuntur bernama Sang Hun ini. Sudah punya bini, tapi masih saja tergoda dengan wanita, dipanggil Wati, yang langsung mengajaknya ke penginapan Oasis. Padahal kan itu ngedate pertama mereka. Gak pakai basa-basi, Wati langsung mengajaknya mabok. Yah, karena mabok, si Sang Hun gak tahu apakah dia habis kerja kelompok atau tidak. Tapi dari modelannya sih, nampaknya sudah. Di mana Wati tiba-tiba menerima telepon dari temannya, sehingga ia meminta si Sang Hun mengantarnya ke desa Guho karena ayah dari temannya baru aja meninggal. Awalnya Sang Hun menolak akibat ia yang mabok gak boleh mana budi. Tapi karena Wati pengen naik Grab sendiri, jiwa kesatria si Sang Hun akhirnya muncul. Gak peduli lagi mabok, pokoknya ia harus mengantar kekasih barunya ini. Di jalan, bukannya sedih, Wati malah menggoda si Sang Hun. Kan iman si kambing satu ini jadi goyah, gak sadar dengan masalah yang akan dihadapinya. Yah, ia menabrak seseorang tepat di bawah jembatan penyeberangan itu. Menariknya, orang yang ditabrak adalah ayah si Bejo. Membuat Sang Hun panik karena korbannya sudah tewas. Alhasil, ia pun menyalahkan si Wati. Tapi karena ada mobil melintas, mereka pun buru-buru menyembunyikannya. Di mana dua orang dipanggil Yanto dan Yanti ini malah singgah, mengira Sang Hun butuh bantuan. Kan si kambing ini jadi tambah panik. Alasan kalau sudah nelpon asuransi, menyuruh mereka pergi saja. Yah, gimana tidak panik kalau korbannya disembunyikan tepat di samping mobil. Untungnya Yanto Yanti segera pergi, tapi ada yang aneh dengan percakapan mereka. Sang Hun sendiri buru-buru menaikkan korban ke mobil, gak peduli dengan si Wati yang sejak tadi ketakutan. Pokoknya Wati harus membantunya mengubur mayat itu agar dirinya tidak dipenjara. Sialnya, seorang pengemis dipanggil Udin ada di sana. Yang pastinya Udin melihat kejadian tadi, membuat Sang Hun gak ada pilihan, langsung mengejarnya. Lah, masalahnya jadi tambah banyak dong. Tapi mau gimana lagi, Sang Hun tetap mengangkut si Udin juga, segera menancap mobilnya ke gunung dekat sana. Lalu, ya, si Udin ternyata masih hidup. Kan si kambing satu ini buru-buru memukulnya. Niatnya sih mau ngebunuh, tapi kan ia nggak punya nyali. Apalagi melihat tampang si Udin yang nampak seperti orang bodoh. Jadinya daripada membunuh, ia pun meminta nomor rekening si Udin, lalu mengirimkan 10 juta won. Karena dengan begitu, Udin tidak akan melapor. Alhasil, sesuai arahan si Sang Hun, mereka pun membawa mayat korban gak jauh dari sana. Tapi saat menggali, tangan si Sang Hun malah terluka, sehingga mereka pun gak bisa menggali lebih dalam. Namun saat semuanya selesai, si Udin yang dinilai bodoh ini malah minta nambah 20 juta lagi. Toh yang mereka lakukan adalah hal di luar nalar. Untungnya si Sang Hun punya cukup duit, sehingga permintaan si Udin pun dikabulkan. Nah, paginya Sang Hun pun mengantar Wati pulang ke rumah, memintanya tenang aja. Pokoknya masalah itu gak akan pernah ketahuan. Yang penting mah Wati tutup mulut. Tapi masalahnya adalah si Udin yang gak mau pergi sebelum uangnya dikirim. Kan si Sang Hun semakin emosi meskipun tetap mengirim duitnya. Memastikan sekali lagi kalau itu uang yang terakhir dan mereka gak akan pernah bertemu kembali. Setelahnya ia pun mengambil SD card kamera mobilnya, tapi si Udin malah datang lagi. Lah, uang taksi aja gak punya dong. Membuat si Sang Hun beneran hampir gila, mana saat mobilnya dibawa ke bengkel, biayanya tidak main-main. Tapi mau gimana lagi daripada di penjara, di mana ia yang sampai rumah berharap masalahnya berakhir bersama pakaian dan SD card yang dibuang ke tempat sampah. Besoknya ia pun ke klinik dengan rasa was-was, gak sadar kalau Yanto Yanti masih saja membuntutinya. Yah, gimana mau nyadar kalau ia harus mengobati luka di tangannya. Namun beberapa hari kemudian, orang yang gak pernah ia sangka muncul di kliniknya.